menjelaskan materi tentang kehidupan sehat dan sejahtera. Sebelumnya kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, nama saya Fajar Nurrawala dengan NIM 206. Saya Justini Otavio dengan NIM 218. Saya Robertus Reginaldi Teneman dengan NIM 199. Oke, kita akan menjelaskan penjelasan kami. Baik. Kehidupan sehat dan sejahtera. Latar belakang: kesehatan merupakan aspek mendasar dalam kehidupan manusia yang menentukan produktivitas, kesejahteraan, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Tanpa kesehatan yang baik, seorang tidak dapat beraktivitas secara optimal, belajar dengan baik, atau bekerja secara efisien. Oleh karena itu, menciptakan kehidupan yang sehat dan sejahtera menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional maupun global. Dalam konteks global, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB telah menetapkan tujuan pembangunan berkelanjutan, di mana tujuan ketiga dalam menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Tujuan ini mencakup upaya menentukan angka kematian ibu dan bayi, memerangi penyakit menular dan tidak menular, serta menjamin akses layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. Tetur adip saying elit duis fructutet nulla et ante roncus vel efficitur felis condimentum proin odio. Rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kehidupan sehat dan sejahtera? Yang kedua, mengapa kehidupan sehat dan sejahtera penting bagi individu dan masyarakat? Yang ketiga, apa saja faktor yang mempengaruhi tercapainya kehidupan yang sehat dan sejahtera? Yang keempat, apa tantangan yang dihadapi masyarakat Indonesia dalam mewujudkan kehidupan sehat dan sejahtera? Yang kelima, bagaimana peran pemerintah, masyarakat, dan individu dalam mendukung tercapainya tujuan kehidupan sehat dan sejahtera? Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengertian dan makna dari kehidupan sehat dan sejahtera. Yang kedua, untuk memahami pentingnya kehidupan sehat dan sejahtera bagi individu dan masyarakat. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tercapainya kehidupan sehat dan sejahtera. Yang keempat, untuk menganalisis tantangan yang dihadapi masyarakat Indonesia dalam mewujudkan kehidupan sehat dan sejahtera. Yang kelima, untuk mengevaluasi peran pemerintah, masyarakat, dan individu dalam mendukung tercapainya tujuan kehidupan sehat dan sejahtera. Kajian teori. Yang pertama, pengertian kesehatan. Menurut World Health Organization atau WHO, kesehatan didefinisikan sebagai a state of complete physical atau mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity, yang berarti suatu keadaan yang benar-benar sejahtera secara fisik, mental, dan sosial, dan bukan hanya tidak adanya penyakit atau kelemahan. Definisi ini menggambarkan bahwa kesehatan adalah kondisi positif yang mencerminkan keseimbangan hidup dalam berbagai aspek, bukan sekedar ketidakadaan gejala atau gangguan. Baik, perkenalkan, nama saya Fajar Nurrawala dengan NIM 206. Nah, di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari slide ke-8 tentang materi makalah kita, yaitu kesehatan dan kehidupan sejahtera. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu di kajian teori ini. Kajian teori ini peran pemerintah dan pendidikan dalam kesehatan. Satu, peranan pemerintah dalam kesehatan, yaitu untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan kesehatan, menyediakan fasilitas dan pelayanan kesehatan, promosi dan edukasi kesehatan, pengawasan terhadap produk dan lingkungan, dan yang terakhir itu mitigasi dan respon terhadap wabah atau krisis kesehatan. Baik, yang kedua itu kajian teori tentang peranan pemerintah dan pendidikan dalam kesehatan. Peranan pendidikan dalam kesehatan yaitu A. Pendidikan sebagai media penyuluhan dan pembentukan perilaku sehat. B. Pendidikan formal dan informal tentang kesehatan. C. Pendidikan sebagai pendorong investasi kesehatan. Baik, itu masih dalam kajian teori. Yang ketiga yaitu pemeranan pemerintah dan pendidikan dalam kesehatan.
3. Kolaborasi pemerintah dan pendidikan dalam peningkatan kesehatan. Program usaha kesehatan sekolah atau UKS yang melibatkan sekolah, puskesmas, dan dinas pendidikan untuk menjaga kesehatan siswa. Kampanye Germas, gerakan masyarakat hidup sehat yang melibatkan pelajar dan mahasiswa. Kegiatan posyandu remaja edukasi tentang kesehatan reproduksi di sekolah serta pelatihan guru dalam pengajaran topik-topik kesehatan. Bagi yang slide ke-12 itu implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kesehatan, yaitu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilainya adalah pengakuan bahwa kesehatan adalah amanah dari Tuhan, menumbuhkan sikap spiritual dan menjaga kesehatan diri dan orang lain. Implementasi dalam kesehatan, pelayanan kesehatan menghargai keragaman agama dan keyakinan pasien, pendekatan spiritual dalam proses penyembuhan seperti penyediaan rohaniwan dan di rumah sakit. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilainya yaitu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam pelayanan kesehatan, menghindari diskriminasi dalam akses layanan kesehatan. Implementasi dalam kesehatan, setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa membedakan status ekonomi, gender, ras, suku, agama, atau kondisi disabilitas. Mendorong empati, keramahan, dan penghargaan dalam hubungan antara tenaga kesehatan dan para pasien. Bagi yang slide ke-13 ini implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kesehatan. Sila ketiga yaitu persatuan. Nilai-nilai menjaga persatuan dalam penanganan isu-isu kesehatan nasional, menghindari perpecahan atau politisasi dalam pelayanan kesehatan. Implementasi dalam kesehatan, gotong royong dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Contoh, program imunitas massal atau donor darah. Mendorong solidaritas sosial dalam menghadapi pandemi atau bencana kesehatan. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai-nilainya yang kita ambil adalah pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan di bidang kesehatan, menjunjung musyawarah dan keterbukaan dalam kebijakan kesehatan, forum musyawarah desa untuk melindungi prioritas pembangunan kesehatan, keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan BPJS dan pelayanan publik. Baik, itu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang kita ambil adalah pemerataan layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, menjamin hak atas pelayanan kesehatan sebagai bentuk keadilan investasi dalam kesehatan, program jaminan kesehatan nasional JKN melalui BPJS kesehatan mencakup seluruh warga negara, pembangunan fasilitas kesehatan di daerah terpencil, perbatasan, dan wilayah adat dan suku, subsidi obat layanan gratis bagi masyarakat yang tidak mampu. Baik, saya akan menjelaskan lanjutan dari materi yang dijelaskan oleh teman saya, yaitu implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kesehatan. Yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilainya pemerataan layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, penjaminan hak atas pelayanan kesehatan sebagai bentuk keadilan sosial. Implementasi dalam kesehatan, program jaminan kesehatan nasional JKN melalui BPJS kesehatan untuk menjangkau seluruh warga negara. Selanjutnya, pembangunan fasilitas kesehatan di daerah terpencil, perbatasan, dan wilayah adat. Terus yang terakhir ada subsidi obat dan layanan gratis bagi masyarakat tidak mampu. Selanjutnya ada bentuk penelitian. Yang pertama, penelitian kualitatif. Tujuan menggali pemahaman mendalam tentang makna hidup sehat dan sejahtera dari sudut pandang masyarakat. Yang kedua, penelitian kuantitatif. Tujuan menilai atau mengukur tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dengan data statistik. Dan yang ketiga ada penelitian tindakan atau action research. Tujuan melakukan perubahan atau perbaikan terhadap perilaku hidup sehat di masyarakat atau kelompok tertentu. Terus selanjutnya ada subjek penelitian. Yang pertama, masyarakat umum, misalnya warga di desa, ibu rumah tangga, pekerja pabrik, atau pelajar SMA. Yang kedua ada tokoh masyarakat atau tenaga kesehatan, misalnya bidan, dokter, puskesmas, bisa. Dan yang terakhir, komunitas hidup sehat atau komunitas peduli gizi. Terus selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Yang pertama, wawancara mendalam, in-depth interview. Yang kedua, observasi partisipasif. Yang ketiga, dokumentasi. Dan yang keempat, focus group discussion atau disingkat FGD. Dan ini selanjutnya ada laporan penelitian.
Penelitian yang telah dilakukan mengungkap gambaran nyata kondisi kemiskinan yang dialami oleh masyarakat di wilayah penelitian dan masyarakat tergolong kurangnya edukasi. Permasalahan kesehatan di masyarakat seringkali berkaitan dengan kurangnya penerapan pola hidup sehat, seperti kebiasaan makan tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik, dan rendahnya kesadaran akan pentingnya sanitasi lingkungan. Di wilayah kota Surabaya ditemukan cukup banyak warga yang mengalami keluhan penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes, yang sebagian besar disebabkan oleh gaya hidup yang kurang sehat. Terus selanjutnya ada hasil temuan kasus. Ditemukan beberapa permasalahan utama. Yang pertama yaitu 65% warga mengonsumsi makanan cepat saji lebih dari 3 kali dalam seminggu. Yang kedua, hanya 25% warga yang rutin berolahraga minimal 3 kali seminggu. Yang ketiga, fasilitas MCK bersama kurang terawat dan tidak memenuhi standar kebersihan. Dan yang keempat, sebagian warga tidak memiliki pengetahuan cukup tentang pentingnya pola hidup sehat dan pencegahan penyakit. Dan ini yang terakhir, tindakan yang dilakukan, yaitu yang pertama ada sosialisasi tentang pentingnya gizi seimbang, olahraga, dan menjaga kebersihan lingkungan. Terus yang kedua ada pelatihan pembuatan menu sehat sederhana dengan bahan lokal yang bisa dibeli di pasar-pasar terdekat. Yang ketiga, gotong royong membersihkan lingkungan dan memperbaiki saluran air agar tidak tersumbat. Yang keempat, pembuatan poster edukatif yang dipasang di area umum. Baik, terima kasih penjelasan dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf teman-teman.